Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang financial planning. Berapa persen dari gaji yang harus kita sisihkan supaya kita bisa pensiun dengan nyaman. Ini juga ada kaitannya dengan tapera yang saat ini sedang banyak dibahas gitu ya. Eh, di pengumuman awalnya kelihatannya akan berlaku untuk karyawan swasta itu mulai tahun 2027. Tapi kalau untuk karyawan PNS gitu ya, BUMN, bukan BUMN, mungkin PNS, kemudian ABRI, tentara, polisi sih sebenarnya sudah jalan gitu. Nah, walaupun banyak yang kontra, banyak yang mungkin tidak setuju dengan tapera ini, kalau dari sudut pandang financial planning sebetulnya itu sangat positif untuk perencanaan pensiun. Nah, kenapa gitu ya? Eh, Pertama-tama kan kita mesti tahu dulu. Sebetulnya kalau saya mau pensiun dengan nyaman, berapa persen dari gaji saya satu bulan harus disisihkan? Ini ini sangat terus terang sangat tergantung pada banyak hal. Anda kerjanya apa? Jabatannya apa? Lifestyle-nya seperti apa? Tanggungannya ada berapa orang? Asumsi inflasi yang Anda gunakan berapa? Asumsi pertumbuhan investasi yang Anda gunakan berapa? Kemudian taraf hidup yang Anda inginkan itu seperti apa? Kita tanya ke 100 orang, bisa ada 100 jawaban. Ya, ada yang mungkin di masa mudanya kerjanya sangat keras, belum pernah hidup enak, pas pensiun maunya naik BMW. Ada yang hidupnya sudah enak sekali pada saat kerja, kemudian pada saat pensiun, waktu gajinya sudah nggak ada, nggak bisa menyesuaikan lifestyle-nya. Akhirnya habisnya juga cepat gitu. Nah, tapi ya namanya startup hidup kan, itu kan pertanyaan yang sangat subjektif. Sehingga ada banyak sekali versi jawaban yang mungkin kita nggak punya satu kesepakatan. Pensiunnya nyaman itu kayak apa? Nah, untuk itu saya mencoba membuat asumsi. Pertama, supaya gampang hitungnya, saya pakai 100. Jadi anggap saja gaji tahunan 100 juta. Kemudian inflasi, bukan satu bulan ya, satu tahun ya. Inflasi 3%. Nah, yang soal inflasi ini saya juga sempat berdebat sama orang di X atau Twitter, katanya kerendahan. Ya kalau menurut saya 3% itu wajar kok. Kenapa? Karena betul kalau kita merasakan mungkin item-item yang kita beli harganya naik. Ya kalau naik kita aware gitu. Tapi kalau nggak naik atau turun, kita aware nggak? Contoh misalnya kita isi pulsa. Pulsa telepon dulu 100.000, 150.000 cuma dapat berapa gigabyte. Sekarang 100-200 ribu bisa dapat puluhan gigabyte. Apakah itu artinya harganya lebih murah? Nah, itu kan berbeda gitu ya. Tapi ya sudah tidak apa-apa. Anda bisa pakai asumsi inflasi yang sesuai hitungan Anda sendiri. Return investasi juga sama. Saya pakai asumsi 5% net. Kalau sekarang kita beli ORI, beli Sun, SBR, 5% net itu bisa kita dapatkan dengan mudah sih. Nah, apalagi yang pemerintah sekarang 10 tahun ada yang 7%. Jadi dipotong pajak masih 6,3. Nah, ini saya pakai asumsi 5. Usia pensiun 65. Kenapa bukan 55? Sebetulnya usia pensiun itu ada usia pensiun sesuai dengan kontrak dengan perusahaan, ada juga usia pensiun sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, kalau dari yang saya baca, usia pensiun tuh setiap 3 tahun tuh nambah setahun. Jadi 55, 3 tahun kemudian 56. 3 tahun lagi 57. Nah, itu nanti bertambah sampai maksimal 65 tahun. Kalau sekarang usia Anda 30 sampai 40, sesuai dengan siklus 3 tahun itu, pensiunnya bukan usia 55 lagi. Pensiunnya itu usianya bisa 65 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kontrak kerja dengan perusahaan Anda menyatakan pensiun normal adalah usia 55, ya ikutin itu. Ya, kalau menurut saya sih ya tergantung posisi. Kalau untuk posisi manajemen sebetulnya 55 tahun itu masih muda itu. Sampai dengan 60, 65 pun masih banyak manajemen yang saya lihat masih sangat baik performance-nya gitu ya. Nah, tapi itu tergantung. Kalau saya pakai asumsi 65 tahun. Kemudian usia harapan hidup adalah 80 tahun. Anggap saja Anda pensiun di usia 65 dan butuh untuk mensupport lifestyle selama 15 tahun lagi. Kemudian nyaman itu di sini saya definisikan sebagai 60% dari gaji tahunan. Jadi let's say Anda punya penghasilan tahunan 100 juta, maka gaya hidup yang nyaman, ya nyaman itu relatif lah ya, tapi ya bisa pay the bills, bisa kalau mau jalan-jalan masih ada sisa atau dan segala macam, itu saya anggap 60%.
Nah, tabungan pensiun, apakah sudah siapkan apa tidak? Yang saya lupa ketikkan di sini, asumsi kenaikan gaji. Katakan tahun ini gaji tahun Anda 100 juta, tahun depan saya pakai asumsi 103 juta. Jadi ada kenaikan 3% per tahun. Nah, dari asumsi-asumsi tersebut, kemudian saya buat tabel sebagai berikut. Jadi ini saya bikin hitungannya sih cukup cukup apa? Banyak simulasinya. Saya pakai usianya 30, 35, 40, 45 dan 50 tahun. Nah, kemudian cara bacanya ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang usia Anda 30 tahun, kemudian Anda belum atau tidak ada sama sekali tabungan atau investasi eh, yang dihitung relatif dari satu satu tahun gaji. Jadi contoh misalnya kalau ini berarti belum ada, kalau ini berarti setengah kali gaji tahunan. Artinya gaji tahunan 100 juta, Anda sudah punya tabungan 50 juta. Kalau ini satu kali artinya gaji tahunan 100 juta, Anda sudah punya tabungan 100 juta. Nah, kalau ini berarti 200 juta. Nah, kalau kita usia 30 tahun, kemudian belum ada sama sekali tabungan untuk pensiun, bukan berarti nggak ada tabungan ya. Tabungannya ada, tapi mungkin mau dipakai untuk DP rumah, mau dipakai untuk beli kendaraan bermotor, mau dipakai untuk jalan-jalan. Jadi eh, spesifik untuk pensiun sama sekali nggak ada. Tapi lebih ke yang short term gitu. Nah, berarti Anda harus menyisihkan kira-kira 15% dari gaji Anda untuk bisa pada saat pensiun nanti dengan lifestyle 60% saat ini. Kalau usia Anda 35 tahun, berarti kira-kira 19%. Kalau usia Anda 40 tahun, itu 23%. Usia Anda 45 tahun, 31%. Dan usia Anda 50 tahun itu 43%. Jadi, eh, kalau misalnya ditanya, berapa persen sih harus saya sisihkan untuk bisa pensiun dengan nyaman? Saya tanya balik, umur Anda berapa? Eh, Kenapa itu penting? Kalau usia 30 tahun, 15%. Usiamu 40 tahun, 23%. Usiamu 50 tahun, 43% gitu. Nah, kisarannya adalah 15 sampai 43%. Nah, tapi kalau misalkan Anda orang yang berpikir untuk jangka panjang, sudah ada tabungan pensiun atau investasi yang Anda khususkan untuk pensiun gitu. Nah, apabila nilai tersebut sekarang 50 juta, ya, karena diasumsikan gaji tahunan 100, maka kalau usia Anda 30 tahun, bukan 15%, cukup 13. Tapi kalau lebih banyak lagi, misalnya Anda mungkin investasi untung cukup banyak gitu ya, dan Anda memang nggak tarik-tarik karena untuk pensiun, nah satu kali gaji setahun itu menjadi 11%. Kalau dua kali gaji setahun ya jadi 7%. Jadi makin besar tabungan atau investasi masa pensiun Anda, makin sedikit juga yang harus Anda siapkan. Nah, kalau Anda umurnya 40 tahun, ya tadi itu 23%. Kalau sudah ada simpanan kira-kira satu tahun gaji, itu di 18%. Nah, kalau punya simpanan kira-kira 2 tahun gaji yang dipakai untuk pensiun, jadi 13%. Nah, ini cara membaca tabelnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, intinya sih, makin besar tabungan yang kita punya, tabungan khusus untuk pensiun ya, semakin kecil pula yang harus kita sisihkan. Katakanlah, aduh, saya belum punya Pak. Ya, tabungan saya ada, investasi saya ada. Tapi ini kelihatannya bukan untuk pensiun karena ada kebutuhan A, B, C, D. Fine. Berarti kan kita berpegangan pada 15 sampai 43%. Pertanyaannya menyisihkan 15 sampai 43% mudah nggak? Ya sudah pasti tidak Bapak Ibu. Ya, boro-boro bisa nyisihkan 15-43%. Kita cukup untuk bayar pay later, cukup untuk bayar cicilan kartu kredit saja itu sudah bagus. Apalagi sekarang promosi sangat baik gitu ya. Ya nggak, saya nggak salahin mereka juga sih. Jadi yang jualan sangat pinter karena mereka mungkin membuat tampilan yang bagus, produk yang menarik, menyelesaikan kebutuhan. Sehingga ya kalau kita punya uang kita pengen beli. Bisa saja itu bukan kebutuhan primer, tapi ya karena bagus saya beli gitu. Nah, karena itulah pengeluaran jadi banyak gitu. Ya tidak apa-apa, namanya kalau nggak gini kan ekonomi tidak berputar. Eh, tapi sebetulnya jangan dikira kita nggak punya tabungan pensiun sama sekali. Kalau kamu bekerja di perusahaan yang menjalankan kewajiban dengan peraturan tenaga kerja dengan baik, seperti mengikutkan Anda ke BPJS gitu ya, sebetulnya tidak nol sama sekali gitu. Karena kalau dari BPJS kan ada BPJS tenaga kerja, ada BPJS kesehatan.
BPJS Tenaga Kerja itu bagian investasinya itu sudah 8,7%. Terdiri dari jaminan hari tua 5,7% dan jaminan pensiun 3%. Nah, kalau jaminan hari tua ini eh, porsi perusahaan kalau nggak salah 3%, karyawan 2,7. Kalau jaminan pensiun ini kalau saya tidak salah perusahaannya mungkin dua karyawannya satu gitu. Atau mungkin saya kebalik ya. Jadi mau perusahaan yang bayar atau karyawan yang bayar itu totalnya sudah 8,7%. Artinya selama Anda bekerja di perusahaan, mau pindah-pindah atau di satu perusahaan yang sama, selama perusahaan tempat Anda bekerja, tempat Anda bekerja itu memenuhi peraturan tenaga kerja, itu Anda sudah secara tidak langsung dipaksa menabung 8,7% dalam satu bulan. Ya, sudah hampir 10%, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti ditambah tapera yang 3%, yang katanya karyawannya dua, perusahaannya satu, berarti 8,7 tambah 3 itu jadi 11,7%. Nah, kalau tadi usia Anda 30 tahun kan butuhnya 15%. Ya kita nggak usah 15% lagi. Tambahkan aja sisanya 3,3% gitu. Jadi yang tadinya misalnya gaji satu bulan biar gampang 10 juta harus menyisihkan 1,5 juta. Dengan adanya BPJS JHT dan BPJS JP nanti plus tapera berarti saya cukup siapkan sisanya aja. Jadi yang tadinya 1,1 juta jadi 330.000. Nah, sorry 1,5 juta jadi 330.000 kan lumayan. Hematnya sudah seperlimanya. Nah, kalau misalkan di tabel tadi usia Anda 40 tahun butuh 23%, 11,3 sudah tercover. Jadi kita tinggal bayar 11,7%. Nah, memang masih besar 12,7%, tapi kan daripada saya 23% gitu kan. Nah, jadi itu merupakan suatu metode atau instrumen untuk membantu kita mempersiapkan pensiun. Nah, tabungan khusus pensiun ini sebetulnya juga bisa kita cek saldonya di aplikasi BPJS Tenaga Kerja. Namanya JMO gitu ya. Mungkin Jam Sostek Mobile. Nah, kalau misalnya Anda masuk, Anda eh, registrasinya pakai email sih. Kemudian ada nick segala macam, masuk. Anda bisa pilih nomor kartu pesertanya. Nah, kelihatan saldonya. Ini kalau nggak salah saldonya yang ditampilkan cuma saldo JHT. Kalau JP belum terlalu lama, jadi nilainya juga mungkin belum terlalu besar. Tapi ya nggak apa-apa sih. JHT ini menurut saya sudah cukup ini, apalagi kalau Anda bekerja dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, kalau JHT itu dihitung persentase dari gaji. Kalau JP itu sama dari persentase gaji, tapi ada maksimalnya. Kalau nggak salah sekitar 9 atau 10 juta. Jadi kalau gaji Anda sudah lebih dari angka tersebut, selamat. Potongannya dibatasi cuma maksimal sampai 9-10 juta itu. Sementara kalau JHT enggak, misalnya gaji Anda 15 juta, dia hitungnya dari 15 juta. Kalau JP itu gaji Anda 15 juta, dia cuma hitung dari 10 juta. Jadi untuk yang gajinya agak besar, angka 11,7 ini perlu di-review lagi ya. Karena kalau yang gajinya di atas 10 juta itu, ya berarti nggak sampai 8,7%. Sama juga Tapera ini dengar-dengar juga ada limitan gajinya. Jadi kalau misalnya gajinya lebih tinggi daripada angka tertentu, cuma dihitung sampai dengan dua kali, sampai dengan angka tersebut aja. Kalau saya nggak salah sih, angka itu mengacu kepada dua kali UMR. Kalau misalnya UMR-nya sudah, let's say 4,5 juta, ya kira-kira 9 juta. Kalau UMR-nya 5 juta, kira-kira 10 juta. Nah, itu seperti itu. Saldonya bisa cek di sini, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan saldonya sudah bisa tadi setengah kali, bahkan satu kali gaji, ya syukur-syukur. Berarti kan yang kita siapkan lebih sedikit lagi gitu. Nah, itu adalah nilai plus daripada BPJS Tenaga Kerja. Nah, yang banyak kontra yang muncul dari masyarakat, ya namanya kan untuk eh, beli rumah. Saya sudah punya rumah gimana? Oke, kalau punya rumah untuk pensiun. Kenapa nggak saya siapkan sendiri aja? Itu kan jadi pertanyaan banyak orang. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mampu menyisihkan sendiri, ya, dan ternyata dalam perjalanannya memang terkumpul dan memang digunakan untuk pensiun, bagus, selamat gitu. Tapi harus kita akui secara umum orang Indonesia itu literasi keuangannya masih sangat kurang. Komitmen investasi jangka panjang, apalagi. Ada uang aja di bank, itu lihat tanah nganggur pengen beli tanah. Ada uang di bank, lihat reksadana atau saham lagi turun, pengen beli gitu.
Nggak ada yang salah dengan beli itu. Tapi eh, ketika uang yang harusnya kita pakai untuk pensiun, kita spekulasikan pada hal yang kita tidak mengerti, belum tentu menguntungkan. Atau pada saat turun kita tidak cukup sabar, kita cut loss atau apa. Nah, padahal yang dibutuhkan untuk pensiun itu bukan investasi di instrumen yang returnnya tinggi, tapi investasi di instrumen yang stabil, yang kira-kira nanti pada saat kita tua nanti nilainya masih nggak jauh beda. Kalau kita mau investasi saham boleh-boleh aja, tapi yang jadi masalah ngerti nggak gitu, bisa terima resikonya nggak. Nah, karena eh, tidak mampu untuk memahami produk-produk investasi, apalagi memaksakan diri menyimpan untuk jangka panjang, itu memang harus dipaksa, Bapak Ibu. Nah, kayak BPJS Tenaga Kerja aja, kan sudah jalan dari tahun kapan gitu. Eh, dan potongannya jauh lebih besar daripada Tapera. JHT-JP saja 8,7%. Yang untuk yang ada nilai uangnya ya, ditambah yang lain-lain mungkin jadi 9%-an gitu. Itu hampir 3 kali lipat daripada Tapera gitu. Nah, sama juga kayak BPJS Kesehatan. Kalau itu memang tidak ada investmentnya, tapi dengan memotong dan membayar BPJS Kesehatan, kita masuk rumah sakit sudah nggak usah pusing gitu. Nah, eh, ya kalau misalnya kita lihat BPJS Tenaga Kerja kan sudah berjalan lama. Banyak juga orang-orang yang saya kenal atau yang saya tahu itu ngambil saldonya. Ya, ada yang sekarang sih bagus ya. Dia kalau nggak salah 10% bisa untuk yang pinjaman serbaguna, 30% untuk yang kredit perumahan gitu. Nah, ada juga yang mengajukannya dengan cara resign dulu. Resign dulu, dapat paklaring, ajukan lagi gitu. Ya, sebetulnya menurut saya itu sangat rugi sih. Kenapa? Karena kalau kita mencairkan BPJS JHT pada usia kita masih kerja produktif, itu manfaat pajaknya hilang. Kalau kita tarik pada saat kita pensiun, bayar pajaknya cuma final 5%. Dan itu pun dari saldo setelah 60 juta. Kalau kita tarik sebelum kita usia pensiun, itu dianggap progresif, ditambah dengan gaji dikali dengan gaji, dengan tarif TER gitu. Jadi itu menurut saya sangat rugi dari sisi perpajakan. Kemudian eh, orang pakai uang itu ada yang dipakai untuk usaha mungkin, tapi tidak sedikit juga yang dipakai untuk hal-hal yang saya lihat itu tidak produktif gitu. Dan berapa banyak sih orang-orang yang mencairkan itu kemudian usaha dan sukses? Nggak banyak. Karena kalau orang mau bikin usaha tidak gampang gitu. Nah, jadi akhirnya banyak habis untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Nah, sehingga eh, dengan adanya Tapera ini, sebetulnya kalau kita manfaatkan seperti BPJS Tenaga Kerja untuk pensiun itu sangat baik gitu. Ya, dan kalau bisa jangan ditarik. Kenapa? Karena memang judulnya kan sudah hari tua ya. Tapera juga pensiun gitu. Yang kalau kita sudah punya rumah ya. Nah, sehingga kalau bisa jangan ditarik. Nah, tantangan dalam pengembangan Tapera ini terus terang sangat banyak sih. Apakah BPJS Tenaga Kerja dan Tapera nantinya kalau berlaku mampu mengolah kumpulan dana yang masuk dengan return 5% per tahun? Nah, itu mesti dilihat gitu. Kalau di JMO bisa dicek ya, dari tahun ke tahun saldonya berapa, walaupun yang dimunculkan yang terakhir gitu ya. Setahu saya sih sejauh ini karena penempatannya cukup konservatif, banyak di obligasi negara, sepertinya dari BPJS Tenaga Kerja itu bisa tumbuh 5% per tahun. Kalau Tapera terus terang historical performance-nya belum kelihatan. Atau mungkin karena saya karyawan swasta, saya nggak bisa lihat, jadi saya nggak tahu. Nah, kemudian namanya juga mengumpul dana masyarakat dalam jumlah besar gitu ya. Cek saldonya gampang nggak? Pas mau cairin mudah nggak? Dokumennya seabrek-abrek nggak? Dokumen yang sudah lengkap, cairnya cepat nggak? Nah, hal tersebut itu akan membangun reputasi gitu. Oh ya, saya punya di situ, saya carikan dapatnya banyak. Jadi, ya, maksudnya dapatnya cepat. Nah, itu reputasi akan tercipta. BPJS Tenaga Kerja menurut saya dari tahun ke tahun sudah semakin baik. Dulu saya tahu orang kalau mau cairin gini mesti datang ke kantornya ngantri tarik. Sekarang sudah pakai aplikasi gitu. Bahkan saldonya bisa dicek secara online. Nah, jadi kan itu sudah perkembangan yang baik. Kemudian setiap bulan kalau ada potongan gaji perusahaan masuk juga kelihatan di aplikasinya ada penambahan. Nah, kemudian eh, karena mengelola seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan dengan apa pulau yang tersebar begitu luas, apakah petugas lapangannya cukup? Apakah kantor cabangnya cukup? Apakah ketika kita datang ke sana dan menjelaskan, apakah orangnya bisa menjawab dengan baik?
Nah, itu semua memang hal-hal yang perlu dipenuhi oleh tapera nantinya. Kenapa? Karena kalau dia tidak mampu memenuhi tiga hal tersebut, ya kepercayaan masyarakat untuk dipotong dan ditaruh di sana mungkin akan berpengaruh cukup sedikit atau banyak gitu. Nah, em, jadi kalau tapera itu eh, satu bisa digunakan untuk memudahkan pengajuan kredit gitu ya. Jadi kalau mau beli rumah, kalau nggak salah DP-nya atau cicilannya bisa diambil sebagian dari tapera. Kemudian dia juga ada kerjasama dengan bank tertentu, sehingga kalau mengambil kredit dengan fasilitas dari tapera, bunganya juga ada subsidi. Eh, tapi kalau yang merasa ya, kalau dipotong 2%, 2% misalnya dari gaji 5 juta, 100 ribu. Ya, 100 ribu bukan uang yang besar, tapi buat sebagian orang 100 ribu itu mungkin sudah pengeluaran yang cukup penting juga bagi dia. Sehingga yang kontra juga pasti ada. Ya, tidak apa-apa juga sih, itu juga masuk akal gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang perencanaan keuangan dan memperhatikan orang-orang di Indonesia gitu ya, kalau nggak dipaksa tuh nggak akan ada deh uang untuk pensiun gitu. Ya. Dan kalau misalnya tidak ada uang untuk pensiun, satu kasihan. Ya. Sudah tua, ya, sudah tidak produktif, tenaganya sudah tidak seperti waktu masih muda, duitnya nggak ada. Atau ya sedikit ala kadarnya. Apa yang terjadi kalau duitnya nggak ada? Eh, Ya namanya orang tua ya, kalau ketemu cucu atau ketemu anaknya nggak ada duit gitu kan, malah minta-minta duit, rasa hormatnya juga kan nggak dapat gitu. Kalau kita bawa duit, ketemu cucu-cucu, ketemu kita juga senang gitu. Nah, yang lebih susah lagi bukan sekedar uangnya nggak banyak, nggak ada uangnya sehingga membebani anak. Nah, jadinya si anak jadi sandwich generation. Dia harus support orang tuanya. Pada saat yang sama dia itu harus support dia sendiri dan juga anaknya juga gitu. Nah, karena banyak harus disupport ya dia nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Ya tidak apa-apa sih. Ya itu kalau dibilang memang tujuannya, maksudnya anak ya memang itu kewajibannya begitu. Tidak salah juga. Cuma kan alangkah baiknya kalau misalnya sebagai orang tua kita sudah punya tabungan, sudah punya investasi yang cukup, kita nggak membebani orang. Kalau dia mau bantu ya bagus. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu karena pengeluaran dia juga banyak, paling tidak sebagai orang tua tidak menyusahkan. Sehingga kita bisa memutus yang namanya rantai sandwich generation. Nah, saya di pihak yang mendukung Tapera itu. Nah, terlepas dari pro kontra Tapera, hitungan saya ya minimal 15% dari gaji untuk bisa pensiun dengan layak gitu. Nah, saat ini sudah ada 8,7%. Jadi kalau 15 kurang 8,7, biar gampang deh, kurang 9 aja deh. Tinggal 6% dari gaji gitu. Jadi kalau usia Anda sekarang di 30-an, menurut saya ya kita sudah harus mulai menyisihkan untuk pensiun, karena tapera ini kan bisa ada, bisa nggak ada gitu. Kalau misalnya seandainya tidak ada, tertunda karena satu lain hal, maka eh, kita dari usia 30 sudah harus menyisihkan tambahan 6% dari gaji untuk pensiun. Ya, dengan asumsi ditambah juga dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, bagi Anda yang belum menyisihkan, menurut saya bisa mulai dari sekarang. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.